lagi. Nah, jadi alangkah baiknya sebelum kita lakukan rutinitas kita awali operan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa dengan kepercayaan dan percaya masing-masing. Sebelum dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita mendengarkan laporan dari semalam, saya ingin mengingatkan kembali untuk fokus kita dalam memberikan kasih Tuhan keperawatan kepada pasien. Nah, jadi kemarin kita kedatangan pasien baru dengan kasus stroke dan hemorrhage. Perlu diingat kembali bahwasanya fokus aktif dalam kasus stroke ini bukan hanya sekedar kita memberikan obat, tetapi juga melainkan bagaimana kita memonitoring tanda-tanda vital pasien itu yang berguna untuk mencegah produksi jaringan itu menjadi semakin lebih parah, kemudian melakukan mobilisasi bertahap agar tidak terjadi kekakuan otot dan juga defibrilis. Jadi saya harap kepada tim shift pagi itu dapat melanjutkan rencana keperawatan kita dengan cermat dan profesional. Jadi langsung saja di sini saya silakan kepada Nurse Agnes untuk melaporkan hasil laporannya dari sekolah. Oke, baik. Terima kasih atas arahannya Mbak Ulia. Selamat pagi, shift rekan-rekan kami di shift pagi. Jadi di sini kita mempunyai pasien di bed kamar 3, bed A, atas nama Nyonya Lisa dengan usia 55 tahun. Nah, pasien ini diagnosanya yaitu stroke non hemorrhagic, dan ini adalah hari rawatan kedua. Nah, penanggung jawab atas Ibu Lisa ini yaitu dokter spesialis neurologi. Bagaimana kondisi terkini keluhan saat mengalami kasus? Baik, saya akan melaporkannya. Jadi pasien ini mengeluh lemas pada kaki dan kaki kanannya dan sulit digerakkan, serta bicaranya itu agak kurang jelas atau mukanya itu agak belok dan kepalanya masih terasa sedikit pusing. Nah, sebelumnya itu pasien masuk dengan riwayat hipertensi tidak terkontrol dengan kesadaran komposmetis dengan TTP terakhir di jam 6 itu hasilnya 150/90. Nah, dengan nadi 84 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius dan termasuk itu di 20 kali per menit. Nah, kekuatan otot ekstremitas kanannya itu bernilai 3 atau masih lemas, dan yang kanan itu normal, yang kiri itu normal. Jadi masalah keperawatan utama dalam asuhan Lisa ini yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular dan risiko perfusi cerebral yang efektif. Nah, jadi saya merekomendasikan untuk perawatan psikolog ini yaitu untuk melanjutkan monitoring PTP dan status neurologi secara ketat kuat 4 jam. Nah, memberikan obat oral anti hipertensi tepat waktu, melanjutkan injeksi neuroprotektan dan mempertahankan posisi kepala head up di 30 derajat, dan serta berkolaborasi untuk latihan mobilisasi atau ROM pasif terjadwal. Mau bertanya untuk semalam apa saja dalam semalam untuk infus NSTL 0,9% berjalan lancar 20 detik sekali per menit, dan injeksi sitikolin 500 mg intravena diberikan jam 12 pas malam, dan juga injeksi stadipidin 50 gram intravena juga jam 12 pas malam kali diberikan. Untuk obat oralnya kami berikan Oxybutynin 1 kali 80 mg setelah kami berikan setelah makan malam. Lalu kami juga memberikan intervensi mandiri berupa alibari di kanan dan kiri untuk mencegah dikulitis. rencana kasus yang kita akan lakukan di rekomendasi pagi itu monitoring TTS dan tingkat kesadaran secara berkala 4 jam. Berikan obat oral amlodipin 10 mg setelah selesai pasien sarapan.
yang pasiennya lemah. Pertahankan posisi tempat tidur berlindung kepala hingga 30 derajat. Baiklah, laporan dari shift malam sudah sangat jelas ya dan lengkap. Sekarang mari kita semua menuju ke kamar pasien untuk melakukan validasi langsung. Setelah pasien disampaikan menggunakan metode SBAR dan seluruh informasi penting telah diterima oleh tim shift pagi, seluruh perawat bersama kepala ruangan menuju kamar pasien untuk melakukan validasi langsung terhadap kondisi pasien. Lanjut tahap 2, pelaksanaan operan. Seluruh perawat bersama kepala ruangan berjalan menuju kamar 3A untuk berinteraksi langsung dengan dunia Rita yang saat ini sedang ditemani oleh anaknya yang bergerak. Selamat pagi Bu. Sebelumnya kita kembali dengan Rita. Baiklah, aku ganggu waktunya sebentar ya Bu. Seperti biasa pada pagi hari ini kami akan melakukan sebelum terima atau pergantian shift. Kalau shift malam aku akan pulang dan kemudian akan digantikan dengan perawat pada shift pagi. Dan untuk perawat ibu sampai siang nanti ya Ibu. Jadi di sini perkenalkan ini ada perawat di sini. Nah ini sebagai kantin untuk si pagi ini. Ini adalah perawat niat dan perawat Madura. Nah jadi mereka yang akan melanjutkan pilihan perawatan dari pagi ini sampai siang ini. Jadi saya harap untuk teman-teman nanti yang akan melanjutkan perawatan. Bagaimana kondisi ibu pada pilihan ini? Bagaimana? Alhamdulillah kalau begitu bisa semangat dan pikiran ada tensinya normal kembali. Alhamdulillah kalau untuk apa-apa nanti bisa mengalami di ruang perawat ya. Oke Ibu, sekarang nanti juga ada yang ingin disampaikan atau yang bisa sambil perawat kerja ya Ibu. Melakukan validasi langsung dan memastikan kondisi pasien sesuai dengan laporan yang telah disampaikan. Seluruh perawat kembali ke nurse station untuk melakukan tahap akhir timbang terima. Lanjut tahap 3, post operan. Seluruh perawat kembali ke nurse station untuk menutup proses operasi dan memastikan seluruh rencana asuhan keperawatan dapat dilakukan dengan baik oleh tim shift pagi. Baiklah, tadi kita sudah melakukan validasi langsung ke kamar pasien. Kondisinya sudah kita lihat sesuai dengan apa yang dilakukan tadi ya. Kemudian untuk si pagi, tolong diperhatikan kesehatan skepnya tadi ya. Dan juga itu seperti observasi TTD-nya. Kemudian pemberian obat amlodipin di jam 8 setelah sarapan. Kemudian injeksi sitikolin di jam 12 siang dan juga jangan lupa untuk latihan romatiknya ya.